Pernah, baru 1 tahun mesin itu kesambar petir ya. Pernah kesambar petir sampai ada beberapa spare part yang memang harus diganti. Pernah, bukannya untung malah buntung kan gitu. Pernah itu dulu 1 tahun, tiba-tiba ada musibah itu kan gitu ya. Kalau strategi pertama, kita jaga semaksimal mungkin itu hasil dari produksi ya, supaya customer itu tetap repeat order dan mau balik lagi ke kita. Kemudian untuk ekspansi ya, kita pakai beberapa platform sosial media. Setiap minggu kita berbagi sedekah ya, berbagi nasi kotak itu 50 pasti setiap minggunya, setiap hari Jumat itu. Jadi 50 bungkus nasi kita bagi ke masjid-masjid itu setiap Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Randi Yuki Pratama. Saya usia 27 tahun. Saya adalah owner dari percetakan Rias Digital Printing yang beralamat di Jalan Untung Suropati nomor 29, Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung. Kalau asal saya dari Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Kemudian tahun 2015 saya berkuliah di Universitas Lampung, tepatnya di jurusan Matematika, Fakultas MIPA Universitas Lampung. Kemudian awal mula saya terfikirkan untuk menjadi seorang entrepreneur adalah kegelisahan pada saat ingin lulus, mau lulus, cuman belum tahu mau kemana. Jadi pada waktu itu kita melihat alumni-alumni yang sudah lulus itu agak sedikit kebingungan ya dalam rangka mencari kepastian ya, pekerjaan dan lain sebagainya. Maka dari situ mulailah terpikir untuk menjadi seorang pebisnis atau entrepreneur. Mulanya dulu di tahun 2019 itu masih kuliah semester 8 kalau tidak salah, itu jual roti bakar. Oh, pernah jual roti bakar itu di Kampung Baru Unila. Kemudian pakai gerobak gitu lah. Pakai gerobak. Kemudian dari situ pernah juga coba-coba ternak lele ya. Ya, 5.000 yang ditebar, cuman 500 yang dipanen. Itu pernah juga. Ternak ayam juga pernah, ternak ayam ya mati semua karena flu burung. Waktu kuliah kita itu benar-benar sendiri di sini. Tidak ada siapapun ya. Pak D, Bude, Pak Le, Bule itu nggak ada. Siapapun nggak ada, jadi benar-benar ya bisa dibilang sebatang kara. Cuman sama teman-teman yang memang merantau kuliah juga di sini gitu. Ngekos di Gang Kopi. Jadi sebelum roti bakar belum pernah ada satupun usaha, karena pas jadi mahasiswa dari semester 1 sampai dengan semester 8 itu benar-benar all out di organisasi. Dari mulai himpunan mahasiswa jurusan, kemudian BEM fakultas, BEM universitas, semua udah pernah kita rasakan ada di ngurus organisasi itu. Selama berorganisasi, kalau di himpunan itu lebih ke event-event ya, memang event nasional sering kita lakukan waktu itu, kayak misal perlombaan matematika lah, karena kan basicnya matematika. Nah kalau di BEM lebih banyak kita aksi ya. Aksi nasional itu sering kali ya, demo-demo, orasi biasa ya, orasi biasa, demo-demo, teriak-teriak lah. Itu kira-kira kerjaannya gitu kalau di proses ini ya, ngerjain skripsi ya. Cuman pada waktu itu pembimbing saya nggak mau ditemuin selama 4 bulan lah, kurang lebih. Jadi bisa ya ada masalah sedikit lah dengan pembimbing, mungkin karena saya menghilang selama 1 tahun ya. Fokusnya demo aja gitu kan, nggak pernah bimbingan, nggak pernah apa. Jadi ya kena penalti lah, 4 bulan nggak mau ditemuin. Ya sudah, saya ngurusin yang lain. Sangat bermanfaat organisasi. Pertama, membentuk mental kita ya, mental kita dalam berkomunikasi, dalam membangun jaringan, dalam bersosialisasi. Itu sangat didapatkan dari modal kita berorganisasi gitu. Nggak kebayang kalau yang mahasiswa tidak punya organisasi atau tidak berorganisasi gitu, pasti memiliki mental komunikasi yang kurang lah. Saya pikir gitu sih, karena kuliah pulang kan beda dengan yang kuliah rapat
kemudian kuliah rapat lagi kan gitu, pasti beda. Kebanyak ngomongnya kan beda, intensitas dalam berkomunikasinya kan beda gitu. Saat kuliah aktif banget itu ada mata kuliah itu sampai semester 6. Itu memang aktif. Ya, aktif. Sampai semester 6 itu kita udah dapat 144 SKS. Semester 7 itu udah bisa mulai skripsi. Nah, cuman di semester 7 kebetulan kita diamanahin jadi gubernur, ketua BEM fakultas ya. Jadi nggak kegarap. Semester 8, 9 itu jadi menteri luar negeri BEM universitas. Itu jadi lagi-lagi nggak kegarap. Beres dari situ baru mau garap, malah nggak dibolehin ya kan. Akhirnya mulai garap skripsi di semester 11. Semester 11 dan alhamdulillah semester 12 selesai. Wisuda. Gitu. Jadi bagi waktunya ya dibagi aja. Wayahnya kuliah-kuliah, wayahnya rapat-rapat ya kan. Wayahnya kuliah-kuliah, wayahnya aksi-aksi, wayahnya kuliah ya kuliah, wayahnya aksi-aksi, misalnya wayahnya jualan-jualan gitu. Kapan ada waktunya aja, yang penting dari pagi sampai malam itu dipastikan badan ini ya nggak leha-leha gitu. Sesederhana itu sebenarnya. Aktif banget di BEM universitas ataupun BEM fakultas, terus terang aja teman-teman yang dulunya sering nginep bareng ya agak kurang jadinya ya. Teman-teman sering kumpul, kita jarang hadir, jarang bertemu kan gitu ya, resiko tadi kan. Mereka lagi kongko, lagi kumpul, kitanya lagi rapat, kitanya lagi teklab misalnya mau persiapan aksi besok gitu. Jadi ya jarang kumpul akhirnya sama teman-teman lama ya, teman-teman jurusan terutama gitu. Waktu itu berdua sama teman, tapi memang kita yang modalin. Cuman habis modal itu 500.000, udah bisa buka roti bakar tuh. Gerobak itu dipinjemin dari tempat kita ngambil roti. Oh, dipinjemin? Iya, gerobak itu dipinjemin dari tempat ngambil rotinya, ngambil selainya gitu. Jadi kita cuman modal beli roti, beli selai, beli ya kira-kira perlengkap apa kan, kotak-kotaknya. Jadi kurang lebih 500.000 itu udah bisa running, udah bisa jualan. Waktu itu dari mulai sore itu prepare ya, jam 5 itu soalnya beres-beres kuliah itu. Kemudian bukanya bis maghrib lah, udah mulai aktif sampai jam 10, kadang-kadang sampai jam 11. Berapa? Sehari itu bisa 30 porsi. 30 porsi. Ya, karena kita kasih antar gratis ya. Gratis kirim wilayah sekitar lah. Kadang-kadang sampai Raja Basa juga agak lumayan jauh sih, 2 kilo, 3 kilo kadang-kadang. Kita gratis kirim, jadi banyak teman, jadi ya bisa 30 sehari. Ya rasanya senang bisa menghasilkan 100-200 ribu rupiah dari keringat sendiri, itu senang. Jadi kalau 100-200 bisa, artinya yang lebih besar dari situ juga bisa, tergantung gimana effort kita, gimana usaha kita. Itu maka dari situ mulai ngerasain uang kecil, pengen juga ngerasain yang besar, makanya lanjut lagi gitu bisnis. Kurang lebih 6 bulan sih roti bakar. Habis itu saya kayak yang lain, loncat. Tadi yang saya bilang ternak lele waktu itu di kampung, di Bukit Kemuning. Yang saya bilang menebar 5.000, satu kolam panennya cuma 500, jadi gagal panen. Jadi ya rungkat juga. Ayam rungkat juga sama aja, nggak kapok. Pengen lagi cari sesuatu yang lebih besar lah gitu. Sebelum buka percetakan sendiri, jadi reseller. Sebelumnya kita ngambil banner di rekanan sebelum punya sendiri ya, ngambil kaos di rekanan, ngambil apapun di rekanan, cari mitra-mitra, tapi kita punya customer sendiri gitu. Jadi ngambil bahasanya, ngambil ujung gitu. Misal banner dari kita jual 15.000, kita ngambil dari rekanan 13.000 gitu. Jadi ada margin 2.000 per banner gitu. Sebelum kita punya usaha sendiri. Kaos juga gitu. Misal dari rekanan 50.000, nanti kita jual 55.000. Jadi sebelum buka percetakan sendiri, dulunya reseller. 19 akhir itu sempat berdiskusi dengan salah satu abang saya di senior saya lah bisa dibilang. Kemudian beliau menanyakan soal gimana setelah kuliah kan gitu. Saya bilang ya saya bingung gitu kan. Saya bingung, terus terang aja mau kemana, harus apa kan gitu. Akhirnya beliau sempat menawari bagaimana kalau buka bisnis gitu kan, buka usaha kan gitu. Jadi terfikirlah oleh
saya ya yang paling mungkin adalah ya usaha percetakan kan, karena sebelumnya juga kan sudah mulai jadi reseller-reseller, sudah tahu bagaimana dunia percetakan itu berjalan. Jadi mulailah kita mendalami ilmu percetakan. Tapi sebelum ke sana memang ide yang dibangun pada waktu itu, karena ada beberapa, bukan cuma saya sendiri, ada beberapa teman-teman juga saya yang senasib ya, sama-sama aktivis, sama-sama kebingungan pasca kampus harus seperti apa. Nah, ide itu muncul ya, bagaimana orang-orang yang mau lulus, mau selesai dari kuliahnya itu ya punya tempat untuk belajar, punya tempat untuk dia mematangkan diri lah gitu. Entah itu di dunia usaha ataupun yang lainnya. Maka muncullah waktu itu nama Rias. Rias itu kan rumah inspirasi anak sekarang. Rumah inspirasi anak sekarang yang saat ini dikenalnya Rias Digital Printing. Ada juga rias-rias yang lain, ada rias floris, ada juga rias pecel lele ya kalau dulu ya. Jadi macam-macam lah yang dibuat waktu itu, cuman yang bertahan ya ada beberapa lah. Jadi Rias itu rumah inspirasi anak sekarang itu ya, di tempat inilah kita saling berbagi informasi, saling memberikan motivasi satu sama lain gitu kan. Rata-rata semuanya anak-anak yang mau lulus gitu, mau lulus dari kampus tapi belum punya arah mau kemana ke depannya gitu. Saya melihat bahwa menjelang akhir mau lulus itu basic kuliah saya itu sangat menurun drastis ya, karena nggak sering diasah kan. Saya bilang tadi sampai dengan semester 6 oke, kita kuliah intens, tapi 7, 8, 9, 10 nya kita nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi secara kapasiti, secara kemampuan tuh saya di bawah dari teman-teman saya. Jadi saya nggak pede untuk bersaing dengan teman-teman saya mau masuk ke dunia perusahaan ataupun apa gitu. Juga selain itu ya saya melihat ada peluang yang lebih besar gitu di entrepreneur ya kan, di bisnis gitu kan. Makanya akhirnya larinya ke bisnis gitu, larinya kita buka usaha sendiri yang memperkerjakan orang, walaupun memang itu harus jatuh bangun dari bawah bangunnya gitu, dari nol gitu. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah semester 12. Jadi 2 semester lagi memang DO. Kalau IP alhamdulillah bagus. Karena sampai dengan semester 6 itu kuliahnya serius. Ya, IP kita itu 3,62 IPK. Ya, karena lulusnya 12 semester jadi nggak kumlot. Kumlot kan 8 semester. Memang tujuannya adalah bagaimana Rias itu bisa menjadi tempat penampungan sementara. Yang tadi saya bilang, jadi tempat penampungan sementara ini orang-orang yang dia punya bakat, punya skill, tapi tidak punya modal, tidak punya jejaring gitu. Nah, maka Rias inilah tempat berkumpulnya orang-orang yang seperti itu. Ketika memang dia sudah punya basic, sudah punya kreativitas, dan menurut kita itu layak untuk dieksekusi, ya nanti akan kita upayakan bagaimana dia bisa action gitu, bisa beraksi dengan kreativitasnya gitu. Maka dari rumah inspirasi anak sekarang ini, dari Rias ini juga sudah membangun beberapa usaha-usaha lain gitu yang dengan sektornya masing-masing gitu. Ada juga yang sektornya sama percetakan. Ada beberapa percetakan juga yang lahirnya itu dari rahim Rias Digital Printing kan gitu. Dari Rias Digital Printing. Ya, ada beberapa lah yang gak perlu kita sebutin ya. Dia sudah buka percetakan sendiri. Dulunya ya bisa dibilang ya belajar di sini gitu, reseller di sini gitu. Ada beberapa teman-teman aktivis yang berminat kemudian mendalami ilmu percetakan gitu, ada beberapa gitu. Jadi hampir setiap tahun sih pasti ada 1, 2, 3 orang yang memang kita training, kita ajari bagaimana kiat-kiat membangun bisnis, kiat-kiat mengawali bisnis kan gitu. Ada juga yang memang dia sudah punya grand design, bisnisnya seperti apa, terus kita bantu carikan pemodal kan gitu, ada juga. Jadi awal mula merintis itu kita nggak langsung punya mesin banner. Awal sekali itu kita punyanya mesin sablon kaos yang kecil-kecilan lah ya. Kemudian dari situ setengah tahun kemudian baru kita bisa punya mesin banner. Nah, dari situ ukuran besar. Ya, yang besar. Kemudian dari mesin banner itu langsung lanjut ke mesin stiker. Nah, sampai dengan sekarang kita ya punya beberapa peralatan percetakan gitu yang bisa kita produksi sendiri kan gitu.
gitu. Jadi memang pelan-pelan gitu. Modalnya sebagian dari kita kumpulin, sebagian dari abang. Jadi ada ide dari sumbangsih pikiran beliau juga, dan memang gagasan dari beliau juga. Akhirnya beliau bertanggung jawab untuk merealisasi kan gitu. Awal itu sampai dengan kebeli banner itu sampai 500 juta, kebeli mesin banner ya. Ada 500 juta lah modal. Kalau sekarang aset itu ya bisa 2 kali lipatnya lah. Iya, kalau sekarang ini karena betul ada beberapa peralatan lain yang memang kita tambahin kan, jadi bisa 2 kali lipatnya dari yang modal awal. Itu fokus di banner, stiker, kemudian ada juga konveksi ya, kaos, sablon, kemudian kemeja, kemudian lain-lain dan sebagainya. Merchandise juga kita bisa, karena merchandise dari mulai mug, tumbler, misal payung sablon, payung custom, jam dinding custom, pin, bros, segala macam bentuk-bentuk percetakan itu bisa kita gitu. Jadi memang semakin kesini semakin belajar, dan akhirnya bahwa semuanya hanya butuh rekanan ya, hanya butuh jaringan. Banyak sekali di luaran sana yang memang bisa punya produk dan dipoles sedikit gitu kan, tapi tidak punya konsumen gitu. Makanya kita memanfaatkan yang seperti itu, akhirnya kita bisa apa aja bisa apa aja. Nah, itu bisa buat produk tanpa harus punya mesin lah gitu bahasanya. Kami itu berlima ya, ada 5 orang yang pertama kali tinggal di toko ini. Dulu masih mahasiswa semua, belum pada lulus, termasuk saya, karena saya lulus itu 2021 awal, sedangkan ruko ini pertama kali pertengahan 2020. Jadi sekitar setengah tahun, 7 bulan, 8 bulan tinggal di toko ini, baru saya lulus wisuda. Dari berlima itu ada yang keterima PNS, alhamdulillah, ada yang fokus usaha sendiri, ada yang keterima kerja di perusahaan-perusahaan tertentu. Akhirnya tersisa saya sendiri yang meneruskan. Ada 10 orang yang bisa kita berdayakan ya. Juga itu juga ya, mereka selain kita pekerjakan juga kita bangun mindsetnya ya, karena saya prioritaskan itu yang memang baru lulus SMA yang bekerja di sini, itu yang memang butuh pendekatan ataupun penguatan secara mental ya gitu ya. Jadi selain kita pekerjakan, kita juga bangun mentalnya, bangun mindsetnya gitu, yang mudah-mudahan bisa merubah mereka juga gitu. Kita sangat-sangat terbuka, tapi memang sejauh ini kalau dari karyawan sendiri belum ada yang memang sampai goal dia punya usaha sendiri, belum ada. Kalau yang dari reseller banyak, reseller rias, kemudian punya percetakan sendiri banyak. Karena yang kita inginkan memang seperti itu, dari karyawan juga bisa punya pikiran untuk sampai membuka usaha sendiri. Ya, berdoa aja mungkin generasi-generasi yang sekarang ini pada yang goal lah ya. Semua mesin operasi hampir 24 jam, sip-sipan, ada 3 shift dibuatnya per 8 jam. Ya, itu untuk banner. Belum lagi yang mungkin cetak kalender, souvenir dan lain sebagainya, itu pada saat kampanye pilkada itu luar biasa. Belum kaosnya, makanya sampai 20 orang yang kerja itu. PP dari percetakan sendiri variatif ya, cuman rata-rata di 25% ya, 25% gitu keuntungan yang bisa didapat gitu. Pernah baru 1 tahun mesin itu kesambar petir ya, pernah kesambar petir sampai ada beberapa spare part yang memang harus diganti, pernah. Jadi boleh dikatakan belum untung sudah keluar lagi pengeluaran yang jauh lebih besar. Bukannya untung malah buntung kan gitu. Pernah itu dulu 1 tahun tiba-tiba ada musibah itu kan gitu. Saya sama keluarga ya, ada orang tua juga yang bantu, akhirnya bisa cepat selesai kan gitu. Orang tua dan juga mertua juga bantu pada waktu itu, jadi masalah bisa teratasi. Kemudian ya untuk customer sendiri waktu itu tetap kita terima. Jadi customer nggak tahu kalau mesin sedang maintenance atau rusak, kita tetap ambil di rekanan lain kan gitu, dengan sistem reseller tadi kan gitu. Jadi tetap aja gitu, ruko tetap berjalan. Karyawan juga tidak ada satupun yang kita berhentikan, tetap semuanya kita gaji, tetap semuanya kerja. Alhamdulillah sejauh ini ada aja rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi belum pernah sampai dengan saat ini telat aja gaji karyawan, belum pernah. Jadi alhamdulillah sejauh ini semua bisa dibayar pada waktunya untuk gaji karyawan.
Ya tentu yang membuat saya kuat dan bisa membuat saya terus bertahan itu ya doa orang tua ya, doa istri ya, doa keluarga itu yang paling saya rasa sangat-sangat menopang saya. Juga motivasi-motivasi dari mereka, juga motivasi dari abang saya, senior saya juga yang selalu mendampingi saya dalam menghadapi setiap masalah ya, memberikan solusi-solusi yang motivasi yang bisa menenangkan gitu. Hingganya setiap ada masalah bisa dicari jalan keluarnya gitu. Dan sampai dengan hari ini masih bisa bertahan menghadapi ya kadang-kadang sempat sepi banget, cuman ya kita tetap enjoy, kita tetap berusaha semaksimal mungkin gimana caranya bisa tetap bertahan gitu. Ya intinya ruko berjalan, karyawan digaji, itu pokoknya. Kalau yang lain-lain keuntungan memang naik turun ya, fluktuatif ya, namanya juga bisnis kan gitu. Yang penting wajibnya kita laksanakan gitu. Ya kalau strategi pertama kita jaga semaksimal mungkin itu hasil dari produksi ya, supaya customer itu tetap repeat order dan mau balik lagi ke kita. Kemudian untuk ekspansi ya kita pakai beberapa platform sosial media, dari mulai Instagram, kemudian TikTok juga, kemudian Shopee, Tokopedia, ada beberapa yang memang dia platform online ya, kita juga pakai. Terus kadang-kadang kita offline juga, nyebar-nyebar brosur. Kalau organisasi karena memang darahnya ya, dari SMP itu, SMA, kemudian kuliah itu selalu berorganisasi. Sampai dengan saat ini sambil usaha ya kita juga organisasi. Ada beberapa organisasi yang kita ikuti, mulai dari KNPI ya, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Saat ini saya juga jadi sekretaris di Kota Bandar Lampung. Kemudian ada APindo juga, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kemudian ada ya KNPI Provinsi juga tergabung ya, masih KNPI. Ada BKPRMI juga. BKPRMI itu remaja masjid ya, itu juga kita ikut ya. Beberapa organisasi-organisasi yang kita anggap kita nyaman di situlah dan mengembangkannya. Manfaatnya banyak sekali. Dengan adanya jejaring-jejaring organisasi itu kita menambah kenalan, kita menambah orang-orang baru yang namanya percetakan. Ada setiap orang, bahkan rumah tangga juga kadang-kadang butuh cetakan ya kan. Yang rumah tangga butuh, yang usaha butuh, yang pengusaha juga butuh. Jadi dari situ kita bisa menambah konsumen-konsumen baru gitu. Karena dari pribadi, kadang rumah tangga itu nggak pesen-pesen yang kayak misalnya poster untuk anak kecil, untuk anaknya yang masih kecil kan gitu. Juga kadang-kadang kita layani banner untuk usaha kecil-kecilan di rumah ya kan. Belum lagi yang memang pengusaha ya kan, dia pasti butuh untuk promosi, butuh apa, itu sangat membantu sekali dengan adanya kita bergabung organisasi. Sebelum menikah ya, sebelum menikah itu kurang lebih polanya seperti itu. Sampai jam, apalagi pada saat lagi mahasiswa menyiapin aksi itu bisa sampai jam 2, jam 3. Tapi tetap bangunnya pagi, syukur alhamdulillah. Cuman memang kayak zombie aja dia ya, jadinya kan agak kurang tidur tadi kan. Cuman semakin kesini ya kita udah batasin jam 10 off. Jam 10 malam kita udah nonaktifin handphone, kita udah istirahat supaya bisa bangun lebih pagi dan bisa lebih fresh kan gitu. Karena tidur siang itu sudah jarang dijumpai kan sekarang kan. Makanya malam itu kita maksimalkan, kita optimalkan. Itu kita pernah dapat orderan juga. Ya, sharing sedikit ya cerita ya. Ya dari salah satu kenalan juga itu nilainya hampir 50 juta itu nggak cair sampai dengan sekarang. Sudah diproduksi? Sudah diproduksi. Itu baru buka itu. Jadi memang banyak, apalagi pas zaman pileg ya. Pileg pilpres itu kita kehilangan bisa dibilang 300 juta ada. 300 juta yang tak terbayar ya, yang tak dibayar itu. Ya. Setelah kita kalkulasi, cuman ya apalah daya, daripada membebani pikiran, akhirnya kita putihkan aja gitu. Ya saat ini memang setelah adanya pelajaran itu kita nggak pernah lagi melepas barang tanpa dilunasi. Jadi mau siapapun dia, sedekat apapun dia, ketika barang itu memang sudah mau diambil ya harus dilunasi dulu baru bisa keluar dari toko. Kapasitas produksi lah gitu. Mesin kertas juga kita pengen gitu. Kalau keinginan di percetakan banyak banget yang mau kita tambah mesinnya kan, cuma memang harganya yang memang fantastis, artinya butuh kesabaran. Pelan-pelan kita kumpulin, pelan-pelan kita bangun supaya memang bisa kita sampai ke arah sana gitu.
sampai ke sana gitu. Inginnya ya ekspansi sampai buka beberapa cabang ya, inginnya gitu, inginnya terus growth lah, terus bertumbuh. 5 tahun pertama ini memang kita fokusnya di banner dan stiker ya. Walaupun awalnya kita kaos, tapi beberapa tahun ke depan kita inginnya memang sudah fokus ke kertas gitu. Kemudian cetak kertas sendiri, kita bisa fokus juga untuk konveksinya gitu. Jadi ke arah sana. Jadi target 10 tahun itu kita sudah bisa punya konveksi sendiri, kita bisa print kertas sendiri. Dari diri kita sendiri setiap tahun maunya ada perkembangan gitu. Bukan hanya karyawan yang bertambah, tetapi memang produksinya bertambah gitu. Macam jenis produksinya bertambah, kapasitas produksinya juga bertambah. Terapin sendiri itu setiap minggu kita berbagi sedekah ya, berbagi nasi kotak itu 50 pasti. Setiap minggunya, setiap hari Jumat. Itu jadi 50 bungkus nasi kita bagi ke masjid-masjid itu setiap Jumat. Kemudian kalau secara pribadi ya duha setiap hari, puasa Senin Kamis alhamdulillah masih rutin sampai dengan sekarang. Kemudian ya tahajud, kalau dia nggak pas azan bangunnya sholat tahajud dulu. Oke, baik untuk seluruh rekan-rekan masyarakat yang ada di Provinsi Lampung, terkhususnya yang ada di Kota Bandar Lampung, kami dari Rias Digital Printing, percetakan yang menyediakan kebutuhan cetakan mulai dari banner, stiker, kaos-kaos, konveksi, merchandise, apapun kebutuhan rumah tangga, kebutuhan organisasi, kebutuhan komunitas, ya kebutuhan mungkin dari pemerintahan yang memang bisa kita buat ya, kita bisa berikan penawaran yang menarik ya, karena kita tidak hanya ingin mencari untung yang besar, tetapi kita juga memberikan pengalaman memesan yang lebih maksimal gitu. Jadi untuk teman-teman semua, seluruh masyarakat semua bisa datang Rias Digital Printing yang beralamat di Jalan Untung Suropati nomor 29 Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung. Pas banget seberang Indomaret sebelum stasiun Labuan Ratu. Sosial medianya kita ada Instagram ya, Rias Digital Printing ya. Dan juga untuk katalog kaosnya ada Rias ID. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada channel YouTube Kencana ID yang telah memfasilitasi berbagai UMKM untuk bisa tampil ke permukaan dan juga mengenalkan produk-produk UMKM-nya. Kami berharap, kami berdoa channel YouTube Kencana ID ini bisa semakin besar, dikenal oleh seluruh masyarakat Lampung bahkan Indonesia, dan menjadi salah satu channel dan platform yang memberikan dampak positif, inspirasi untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.